warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Jitnatu. Pagi Bu Wiwi. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, saya akan melakukan supervisi terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Baik. Nanti saya mohon izin juga akan masuk kelas Ibu nanti ya, mohon izin untuk mengamati. Tapi nanti tenang aja, saya nggak akan ikut terlibat di pembelajarannya, saya masuk cuma lihat aja lah nanti. Iya Bu. Iya, nah sebelum kita masuk melakukan observasinya, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu sebagai bentuk persiapan kita sebelum melakukan observasi tersebut. Baik. Iya, nanti kita masuk di kelas mana ya Bu ya? Di kelas 7D ya Bu ya. Kelas 7 ya, Iya. baik. Kelas 7 untuk mata pelajaran Matematika. Oke, Iya. matematika. Boleh tahu Bu materinya apa kali ini? Materinya nanti tentang EPB dan KPK. FEB dan KPK ya Bu Iya. ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa nih Bu? Baik, untuk tujuan pembelajarannya nanti ya Bu ya, yang pertama siswa itu mampu memahami pengertian KPK dan EPB itu sendiri. Baik. Kemudian siswa juga mengetahui konsep permainan Dakota untuk KPK dan EPB, dan juga siswa mampu menentukan KPK dan EPB dari 2 bilangan atau lebih dengan menggunakan papan Dakota. Oh, baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya. Iya, betul yang sekali Bu. ingin Ibu capai nantinya pada pembelajaran Iya. tersebut. Nah, untuk area pengembangan yang Ibu mau saya bantu amati ini di bagian mana Bu? Baik, untuk area pengembangan nanti saya ingin dibantu Bu di bagian pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oh, berdiferensiasi ya. Iya. Kenapa nih Bu kira-kira? Karena selama ini ya Bu ya, terus terang pengalaman saya dan pengetahuan juga nih di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan masih kurang. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan ini nanti akan ada media yang saya pakai, yaitu papan Dakota Bu. Oh, menggunakan media ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, ini kan Ibu minta tolong untuk diamati di bagian pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Kalau penilaian Ibu sendiri nih, kalau kita range ya 1 sampai 10, Iya. Ibu ada di level mana nih untuk pembelajaran berdiferensiasinya? Kalau menurut penilaian saya sih Bu berada di level 5 deh kayaknya. 5 ya Bu Iya. ya. Oke. Iya. Nah, kalau setelah observasi ini, setelah supervisi ini, harapan Ibu, Ibu ada di nilai mana nanti? Kalau setelah observasi ini harapan saya sih paling tidak ada di level 7 atau 8 7 begitu atau Bu. 8 atau mungkin lebih nanti ya Bu Iya. ya. Syukur-syukur Bu kalau misalnya di level 9 begitu ya Bu ya. Oke, kita lihat aja nanti Bu ya. Iya. Baik, nah untuk mencapai level tersebut, Ibu apa saja nih strategi yang sudah dipersiapkan? Baik, strategi yang saya persiapkan nanti ya Bu ya, saya menggunakan media yang namanya papan Dakota. Jadi di dalam media itu nanti pada saat penggunaannya itu menurut kalau saya pribadi, kalau secara manual itu penjelasannya mungkin siswa bisa ada yang bingung. Nah, ketika siswa langsung praktik menggunakan media itu sendiri, bisa jadi siswa akan lebih mudah nih memahami apa KPK, apa itu EPB. Oh, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu memanfaatkan satu media seperti Iya. itu. Nah, seperti yang kita tahu kan berdiferensiasi itu ada 3 Bu ya. Iya. Strateginya ada konten, Iya. proses, dan produk. Iya. Dari ketiga ini yang mana yang menurut Ibu digunakan nanti di pembelajaran yang akan dilakukan? Baik, nanti saya akan lebih menekankan pada diferensiasi produk ya Bu ya, karena nanti siswa akan langsung menggunakan media pembelajaran itu sendiri. Oke, diferensiasi produk ya? Produk. Baik. Iya. Oke, nanti kita akan masuk ke kelas Ibu ya. Iya. Nanti saya bantu amati.
Cuma di sini saya artinya bukan menilai Ibu ya. Iya. Jadi kita saya mengamati Ibu untuk pengembangan kompetensi Ibu sendiri. Iya. Baik, rencananya nanti jadwalnya kapan itu Ibu? Jadwalnya di hari Rabu jam Iya. ke 1-2 Bu Ya, ya. berarti Rabu nanti ya, Iya, Rabu minggu nanti. depan. Baik, kita Iya. ketemu lagi nanti Bu. Iya. Semoga apa yang sudah direncanakan, yang sudah disusun dapat berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Oke, baik Iya. Ibu, terima kasih. Sama-sama Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lagi? Oke, 4 dan 8. Baik, selanjutnya faktor dari berapa lagi bilangannya? Baik Ibu Jit, gimana perasaannya setelah tadi melakukan proses pembelajaran yang diamati di dalam? Ya, alhamdulillah Bu, lega. Tadi sih awalnya merasa deg-degan begitu, karena biasa kan masuk sendiri, tiba-tiba ada yang mengamati dari awal sampai akhir proses pembelajaran begitu. Tapi setelah beberapa menit berlalu di awal, akhirnya mengalir aja begitu. Iya, mengalir aja Bu ya. Iya. Tadi saya lihat juga prosesnya lancar aja Iya. di dalam kelas. Ya Ibu, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya, hasil pengamatan saya terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, kita coba lihat penilaian dari sisi Ibu dulu nih, menilai Iya. performanya tadi seperti apa. Tadi di awal kita sebelumnya ya, ketika kita pro-observasi, Ibu menyampaikan penilaian yang ingin diamati, penilaian dirinya itu sekitar di level 5 ya Bu ya, Iya, terkait betul. pembelajaran berdiferensiasinya. Iya. Nah, setelah Ibu tadi melakukan proses pembelajarannya, adakah kenaikan atau penurunan nih? Jangan-jangan. Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya ada kenaikan, mungkin masih belum begitu maksimal juga. Tapi dari yang semula saya rasa berada di kisaran level 5, saya merasa sekarang berada di level 7 lah. Ada di gitu. level 7 Iya. ya. Iya. Oke, baik. Nah, hal-hal baik apa aja nih tadi yang Ibu rasa meningkat dibanding sebelumnya nih? Iya, karena tadi kan saya menggunakan media pembelajaran berupa papan Dakota ya Bu ya, yang semula biasanya saya pembelajarannya hanya menjelaskan saja, jadi siswa itu memahami sesuatu yang abstrak itu terasa semakin sulit begitu Bu. Jadi ketika saya menggunakan media pembelajaran berupa papan Dakota, akhirnya menurut pengamatan saya, siswa lebih mudah memahami materi KPK dan EPB itu. Iya, baik. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Ibu merasa lebih nyaman juga saat mengajar dan Iya. murid pun terlihat lebih ini ya. Merasa lebih terbantu Iya, dengan adanya betul. media itu. Baik. Baik Ibu, jadi itu tadi kan menurut penilaian pribadi Ibu ya, Iya. refleksi dari diri Ibu sendiri setelah melakukan pembelajaran. Nah, saya mohon izin untuk Iya. menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu, Iya, silakan Ibu. terkait pembelajaran Iya. yang dilakukan tadi. Nah, sebelumnya kan kita sempat berbicara kalau memang Ibu minta bantu di proses pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya, Bu ya. betul. Iya, jadi kalau tadi Ibu menilai setelah melakukan tadi ya, Iya. dinilai di level 7 seperti itu. Iya. Kalau menurut saya tuh lebih dari 7 itu Bu, prosesnya yang terjadi di sana. Malah 8/9 nah ya. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Jadi memang ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan, tapi secara umum tadi itu saya lihat pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sangat berdiferensiasi sekali, sudah Iya. menggunakan strategi berdiferensiasi, terutama diferensiasi konten dan produk sesuai dengan yang Iya. Ibu rencanakan di modul ajarnya ya, di Iya. RPP-nya. Nah, tadi
proses pembelajarannya pun saya lihat tadi itu udah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya sudah terakomodasi dengan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan nih. Iya. Nah, terkait pembelajaran berdiferensiasi, strategi diferensiasi produk, saya lihat Ibu sudah menerapkannya tuh mulai dari kegiatan berkelompok. Di situ saya lihat ada ya. Iya. Jadi terus juga ada soal-soal juga tadi ya yang harus dipecahkan oleh anak-anak seperti itu, dan ada juga produknya tadi yang berupa presentasi, Bu ya. Iya. Nah, itu sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, ada yang bisa dikembangkan nih sebenarnya, Bu, dari pembelajaran berdiferensiasi produk yang Ibu lakukan tadi. Misal, tadi kan Ibu sudah melakukan tugas berkelompok ya, mengerjakan soal yang didiskusikan secara bersama-sama. Nah, akan semakin terlihat lagi tuh diferensiasi produknya kalau di soal-soal itu Ibu buat beberapa dengan tingkat kesulitan yang mulai dari minim sekali sampai ke yang agak levelnya tinggi. Jadi itu akan sangat mengakomodasi untuk murid yang pemahamannya masih belum maksimal sampai yang sangat maksimal seperti itu. Nah, tadi produknya berupa presentasi, Bu ya. Iya. Nah, kalau tadi kan yang saya amati itu memang presentasi anak-anak, tapi semua formatnya sama tuh, Bu. Jadi langsung menampilkan. Nah, nanti bisa tuh dikasih arahan juga sama muridnya, Bu. Misalnya bentuk produk presentasinya mau seperti apa gitu kan. Mau bentuk gambar atau ya sekreatifnya mereka gitu. Jadi produknya bisa berbeda-beda sesuai dengan minat mereka, kelompoknya masing-masing. Nah, itu, Bu. Dan yang kedua, Ibu, terkait pembelajaran berdiferensiasi konten tadi, Bu. Nah, media Ibu sudah sangat mengakomodasi sekali tuh terkait pembelajaran berdiferensiasinya tuh. Kontennya sangat menarik, ada media di situ gitu kan. Terus ada juga kan yang memang di buku kan memang sudah ada materinya juga. Konten yang Ibu sampaikan secara langsung juga ada untuk murid. Jadi memang sangat mengakomodasi perbedaan konten yang bisa dipahami murid gitu. Nah, dari hal yang itu tuh Ibu bisa tuh, tadi saya lihat kan memang ketika di dalam kelas itu Ibu memainkan Dakotanya ya, mereka mengerjakan yang di lembar LK-nya ya. Iya, betul. Nah, kayaknya akan lebih tertantang lagi tuh oleh murid. Misalnya Ibu meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk praktek langsung di depan kelas, Bu. Nah, jadi ada satu orang di dalam kelompok yang mempraktekkan secara langsung, mendapat pengalaman secara langsung untuk dibagikan ke teman-temannya nanti di dalam kelompok gitu. Itu aja sih, Bu, yang lainnya udah sangat luar biasa. Nah, Ibu kira-kira sepakat nggak nih dengan apa yang saya sampaikan terkait hasil pengamatan ini? Iya, sangat sepakat sekali, Bu. Bahkan saya terima kasih sekali dengan Ibu Wiwi atas segala masukan, saran untuk saya ke depannya. Nanti kan bisa diperbaiki lagi begitu, seperti apa proses pembelajarannya agar bisa lebih terakomodir begitu. Iya, baik Ibu. Alhamdulillah kalau Ibu sepakat dengan yang saya sampaikan ya. Nah, dari pembicaraan kita hari ini terkait proses pembelajaran tadi, ada nggak rencana tindak lanjut Ibu untuk penerapan pembelajaran ke depannya nih? Baik, Ibu. Jadi rencana tindak lanjut saya untuk ke depannya mungkin saya akan lebih menyiapkan media pembelajaran untuk setiap materi dari yang akan saya sampaikan, supaya siswa itu belajar secara konkret begitu untuk mapel matematika ini. Jadi mereka tidak menghayal-hayal lagi nih ketika saya menjelaskan, misalnya ini materi ini hanya begini saja mengikuti di buku begitu ya, Bu ya, tetapi tidak ada media yang bisa saya tunjukkan begitu sebagai bahan tayangnya. Iya, jadi memperbanyak media pembelajaran yang sesuai dengan materi, Bu ya. Luar biasa, Bu. Semoga
Iya. kita kedepannya semakin ini ya, semakin bisa menyiapkan hal-hal yang menarik untuk pemahaman siswa kita lebih baik juga. Iya, betul sekali, Bu. Oke, baik. Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri Mungkin cukup kegiatan ini? saja, Ibu. Iya, terima Iya. kasih Ibu ya sudah Sama-sama, Ibu bersedia saya observasi di dalam kelas Iya. gitu. Jadi ini juga jadi bahan pembelajaran juga buat saya ke depan. Iya, Bu. Terima kasih Ibu Jitnatul. Sama-sama. Sukses selalu ya. Amin. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.